Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gejala anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gejala anxiety psikosomatis dengan topik detak jantung kencang, merinding, badan linu, dan lemes. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah detak jantung kencang ya, atau berdebar-debar, kemudian badan merinding ya, atau menggigil ya, kemudian badan terasa linu-linu dan lemes ya, seperti tidak bertenaga ya, karena efek dari gangguan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis. Nah, teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki ya, yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, jadi saya menjawab pertanyaan ini, pertanyaan dari subscriber setia ya, yang punya akun Ahnaf Virus ya, kalau tidak salah dari Wonosobo ya. Halo Mas Ahnaf Virus ya, mudah-mudahan sedang atensi. Nah, ini adalah saya sharingkan ya, berdasarkan pengalaman saya. Jadi ketika kita merasakan detak jantung kencang ya, atau berdebar-debar, badan sampai merinding, menggigil ya, badan terasa linu, lemes ya. Nah, ini semuanya itu adalah bagian daripada sensasi GERD ya, sensasi GERD yang memang sangat luar biasa ya. Maka dari itu kita harus berusaha bagaimana caranya supaya ketika ada sensasi-sensasi itu muncul, nah kita mudah untuk mengatasinya, minimal kita tidak cemas ya. Nah, maka dari itu tolong video ini ikuti sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jikalau teman-teman itu menonton juga video-video yang lalu ya, karena saling berhubungan ya, saling melengkapi. Artinya semakin banyak kita menonton video-video yang saya sharingkan, nah itu akan melengkapi referensi kita untuk tujuan kita, yaitu agar kita menjadi semakin cepat membaik ya. Karena dengan banyaknya referensi kita akan mudah untuk berikhtiar mencapai ke kesembuhan ya. Tinggal pilih mana yang kira-kira cocok buat kita, nah kita lanjutkan ya. Insya Allah nanti akan progresnya semakin baik dan akhirnya kita menjadi cepat sembuh total. Nah, teman-teman semua, kembali kepada topik ini ya. Jadi ketika kita merasakan sensasi-sensasi seperti tadi ya, yaitu yang detak jantungnya itu seperti jadi kencang ya, jadi kencang, berdebar-debar, kemudian badan sampai merinding, menggigil ya, badan terasa linu dan lemes. Ini teman-teman tidak usah cemas ya, karena semuanya itu sudah pernah saya alami, dan ini memang bagian daripada sensasi GERD ya. Jadi saya merasakan 1001 rasa sensasi itu setelah terkena GERD ya. Jadi awalnya asam lambung biasa ya, tapi karena
sudah agak lama nggak sembuh, nah akhirnya meningkat menjadi terjadi GERD. Nah setelah terjadi GERD karena asam lambung itu sudah naik ya ke atas sampai ke kerongkongan ya, sedangkan asam lambung itu adalah tempatnya ya di lambung ya. Nah karena kalau keluar dari lambung ini menjadi bermasalah karena yang mampu menahan asam lambung ya hanya di lambung ya, karena sifatnya yang sangat asam ya, sangat tajam, sangat panas ya, sangat keras. Nah itu yang membuat ketika keluar dari lambung itu menjadikan masalah organ tubuh kita. Nah akhirnya muncul beberapa sensasi itu ya. Nah dengan munculnya beberapa sensasi itu yaitu sampai dengan rasa-rasa yang kadang aneh ya, rasa-rasa yang kadang aneh kita belum pernah merasakan itu pun muncul kita rasakan. Nah itu maka dari itu termasuk ketika kita sudah mengalami sensasi-sensasi yang kompleks seperti itu, nah ini siapapun orangnya pasti akan mulai merasakan cemas ya, sehingga timbul anxiety disorder itu ya setelah kita terkena GERD ya. Nah setelah kita terkena GERD dengan sensasi yang bermacam-macam, kemudian tambah lagi adanya kecemasan ya, nah kemudian menjadi psikosomatis ya. Jadi pikiran kita itu selalu berkhayal hal-hal yang negatif ya. Contohnya yang sering kita dahului dengan kata jangan-jangan, wah jangan-jangan nggak sembuh, jangan-jangan terkena penyakit berat, jangan-jangan mau dan lain sebagainya. Nah itu setelah seperti itu nanti akan berputar lagi ya. Begitu kita terkena psikosomatik, ketika pikiran kita ini negatif ya berkhayalnya, otomatis akan direspon oleh lambung ya. Akhirnya asam lambung menjadi semakin naik, akhirnya terjadi GERD dan begitu seterusnya berputar ya. Makanya itu saya sebut sebagai lingkaran negatif. Oleh karena itu untuk kita supaya bisa terlepas dari jeratan gangguan asam lambung GERD psikosomatis ya, memang kita harus putuskan rantai negatifnya tadi itu. Nah itu yang kadang kita juga butuh kesadaran ya, butuh kesadaran, butuh konsistensi, butuh semangat yang tinggi untuk bisa mengakhiri itu teman-teman. Tapi pasti bisa ya. Makanya buat teman-teman yang masih istilahnya mengalami penderitaan ini asam lambung GERD psikosomatis, yakin saja itu badai pasti berlalu ya. Jadi pasti sembuh ya. Cuma proses cepat dan lambatnya, nah ini yang berbeda-beda tergantung ikhtiar kita dan semangat kita ya. Semakin kita banyak berikhtiar, kemudian kita bersemangat ya, konsisten, kemudian mampu istilahnya merubah diri ya, perilaku kita yang kurang baik menjadi lebih baik, itu insya Allah akan menjadi cepat sembuh teman-teman ya. Jadi buat teman-teman ya optimis saja ya, optimis saja itu pasti akan sembuh kok. Itu hanya perbedaan waktu lah. Itu nggak usah terlalu dipikirkan. Yang penting justru yang kita pikirkan yakin saja bahwa kita optimis pasti akan disembuhkan. Itu seperti itu. Karena apa? Karena memang penderitaan asam lambung GERD psikosomatis ini pada dasarnya ini adalah peringatan atau ujian ya, ujian dari Tuhan yang memang diberi kesempatan kita untuk berproses ya, menjadi lebih baik, menjadi lebih dewasa, dan akhirnya akan derajatnya dinaikkan menjadi lebih bahagia teman-teman. Itu seperti itu. Nah baik, kembali kepada topik ya. Jadi sensasi-sensasi tersebut di atas ya, yang saya angkat sebagai topik ini tadi ya, sering dipicu oleh beberapa faktor teman-teman ya. Jadi ketika kita masih merasakan detak jantung kok sepertinya kencang ya, seperti berdebar-debar, bahkan badan kadang sampai merinding, menggigil, lemes ya, badan linu-linu dan lain sebagainya. Nah ini bisa juga dipicu oleh beberapa faktor ya. Jadi asam lambung, kemudian asam lambung itu naik menjadi GERD. Nah itu kemudian dipicu lagi ya. Nah pemicunya bisa dari katakanlah faktor makanan ya. Faktor makanan ini bisa membuat kita jantungnya menjadi berdebar-debar, menjadi berdegup kencang ya. Itu seperti itu. Contohnya misalkan ya,
ketika kita makan terlalu pedas ya, ini di sini juga terasa sebenarnya di jantung itu agak cepat ya, agak keras itu seperti itu. Makanan-makanan yang terlalu panas misalkan seperti itu, atau terlalu pedas. Nah, itu juga mempengaruhi juga ya. Termasuk juga makanan yang atau minuman ya, minuman yang misalkan berkafein ya. Contohnya ketika kita minum kopi ya, atau mungkin teh yang kental, itu juga jantung kadang menjadi lebih kencang ya, akhirnya menjadi seperti berdebar-debar lah, berdebar-debar dan sebagainya. Itu artinya dari faktor makanan itu bisa mempengaruhi teman-teman. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, bisa jadi dari aktivitas kita ya. Aktivitas kita mungkin kecapean ya, contohnya dengan kecapean ya sama, tubuh itu akan menjadi jantung kadang sampai berdebar-debar karena dalam aktivitas kita yang sampai kecapean itu biasanya kan istirahatnya kurang ya, tidurnya juga biasanya kurang. Nah, sehingga jantung ini capek juga ya, capek juga. Nah, akhirnya menjadi seperti itu, rasanya berdebar-debar, rasanya detaknya menjadi lebih kencang. Makanya usahakan ya jangan sampai kecapean ya, itu seperti itu. Aktivitas itu harus ya, tetapi harus diukur oleh kemampuan kita sendiri. Contohnya ketika kita beraktivitas kemudian sudah agak terasa ngos-ngosan, ya udah berhenti di situ ya, mungkin istirahat dulu, nanti setelah itu baru kita lanjutkan lagi. Ngos-ngosan itu ya sama saja detak jantung yang cepat, yang kencang, itu seperti itu. Nah, selain itu juga bisa juga dipicu dari olahraga yang berat ya. Misalkan kita habis bekerja secara fisik tapi yang berat-berat lah. Misalkan kita gotong-gotong apa yang berat, itu pasti juga detak jantung akan cepat juga, akan ngos-ngosan. Atau misalkan kita lari tapi langsung lari kencang misalkan ya, itu juga ngos-ngosan ya. Wong kadang kita jalan saja tapi yang jalannya nanjak terus itu kadang kita juga sampai terengah-engah ngos-ngosan. Nah, itu juga sama, detak jantung itu menjadi cepat. Jadi bisa dipicu dari gerak kita ya, gerak kita yang terlalu berat itu juga bisa. Nah, kemudian juga itu bisa juga dipicu secara psikis ya. Katakanlah dari emosi yang selalu meningkat. Contohnya ketika kita marah-marah ya, pasti detak jantung akan kencang juga, akan cepat juga ya, itu seperti itu. Nah, maka dari itu ya usahakan harus dikendalikan ya, supaya detak jantung menjadi lamban, kemudian tidak terasa berdebar, tidak terasa ngos-ngosan. Itu ya harus itu apa istilahnya, kita latihan sabar lah, seperti itu. Nah, dengan kita latihan sabar akhirnya emosi stabil. Nah, maka tidak memicu kita menjadi untuk itu apa ngos-ngosan ya, kemudian berdebar-debar, detak jantung terasa kencang, seperti itu. Nah, itu pemicu-pemicunya. Termasuk sensasi-sensasi itu juga bisa dipicu dari perasaan ya, perasaan cemas, perasaan takut ya, perasaan sedih yang berkepanjangan, itu juga sama seperti itu ya. Ketika kita merasa cemas atau takut yang berlebih, ya pasti ya seperti itu, jantung akan deg-degan ya, deg-degan, berdebar-debar, itu cepat seperti itu. Bahkan tidak hanya itu, badan terasa lemes ya, kadang kita sampai menggigil, rasanya dingin, kadang seperti merinding ya, tenaga seperti kurang ya, tidak ada, itu seperti itu. Jadi orang yang istilahnya terkena cemas ya, terkena takut, itu memakan sekali energi ya. Maka dari itu energi yang sudah kita miliki itu kemudian habis tertelan oleh kecemasan dan ketakutan tadi. Nah, maka dari itu ya sadari saja ya, ketika kita merasa seperti itu, wah ini penyebabnya ini. Nah, maka dari itu dari pemicu-pemicunya itu harus diantisipasi ya, antisipasi bagaimana caranya supaya terkendali sehingga hal seperti itu tidak muncul. Makanya seperti di konten yang lalu saya mengatakan pentingnya kesadaran. Kesadaran itu maksudnya untuk
mengerem ya, mengerem pikiran kita, mengerem emosi kita, mengerem perasaan kita itu dengan kesadaran ya. Tetapi ketika kita sadar saja enggak ya, ya udah itu semakin meningkat terus seperti itu. Nah itu teman-teman, makanya kadang penyebabnya memang multifaktor. Jadi faktor selain secara fisik juga iya, secara psikis juga iya. Termasuk penderitaan kita juga seperti itu. Secara fisik kita mengalami gejala-gejala yang tidak enak badan ya. Nah, secara mental, secara psikis kita juga mengalami gangguan, contohnya menjadi mudah cemas, mudah takut, merasa tidak tenang ya, merasa istilahnya tidak bahagia dan lain sebagainya. Nah, itu bentuk gangguan-gangguan yang secara psikis dan itu memang harus dirilis ya, harus dilepaskan ya, harus dilepaskan satu persatu. Tapi ketika itu dinikmati terus ya sudah, itu akhirnya menjadi berkepanjangan sehingga durasinya kadang menjadi lama tidak sembuh-sembuh, itu seperti itu. Tetapi setelah paham seperti ini, ternyata hanya seperti itu, ya sudah, kita mulai saja untuk istilahnya mengantisipasi ya hal-hal yang memicu kadang menjadi kambuh, hal-hal yang masih mengganjal. Nah itu yang harus kita rilis, itu seperti itu. Dan itu semua ya, itu ditemukan oleh diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri sadar, kemudian menemukan, kemudian mau berubah ya, mau berubah, itu pasti akan sembuh teman-teman ya. Jadi intinya termasuk obatnya itu sebenarnya perubahan sikap ya, perubahan perilaku, menurut saya itu seperti itu. Tapi kalau walaupun kita mungkin minum obat tetapi perilaku kita ajek saja, ya obat seperti nggak ada artinya, itu seperti itu. Jadi walaupun mungkin mengatasi gejala atau sensasi hanya sebentar, setelah itu akan hadir lagi sensasi karena kita tidak ada perubahan perilaku, maksudnya seperti itu. Maka dari itu penderitaan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis ini seharusnya menjadi titik balik ya, titik balik kita untuk mulai berubah. Itu intinya seperti itu teman-teman ya. Nah maka dari itu ketika teman-teman bisa mempraktekkan ya, apalagi dengan istilahnya dari pengalaman saya sudah saya sharingkan banyak hal, banyak tip-tipnya itu dipraktekkan, itu saya yakin insya Allah pasti akan cepat sembuh teman-teman. Jadi optimis saja ya itu. Nah sekarang ketika kita sudah menghadapi seperti itu ya, apalagi sensasi itu sering muncul ya, contohnya detak jantung yang semakin kencang, rasanya berdebar-debar, kemudian ngos-ngosan, kemudian badan sampai kadang kedinginan, merinding, menggigil, badan linu, lemas dan lain sebagainya. Nah itu solusinya intinya seperti ini teman-teman ya. Jadi yang pertama memang jaga jangan terjadi GERD. Nah ini bahasanya luas ya. Jadi untuk menjaga tidak terjadi GERD ini bahasanya agak luas, tetapi di konten-konten saya yang lalu juga sudah ada ya. Jadi bagaimana cara mengatasi GERD itu sudah ada. Nah silahkan bisa ditonton kembali. Cuma saya sarankan secara garis besarnya ya, garis besarnya ketika supaya tidak terjadi GERD ya. Nah itu ya memang harus dikontrol 3P-nya lah, pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga. Nah itu nanti biasanya tidak akan mudah terjadi GERD. Nah ketika sudah terjadi GERD ya, untuk menurunkan ya, katakanlah kita sering minum air hangat, contohnya seperti itu ya. Kemudian posisi tidur usahakan kepala lebih tinggi ya, bisa pakai 2 bantal atau 3 bantal, itu seperti itu. Kemudian ketika kita baru makan jangan buru-buru langsung tiduran ya, tetapi harus ada jangka waktu lah, jangka waktu katakanlah selang 1 jam atau 2 jam nah baru tiduran. Itu termasuk juga ya tip untuk mengatasi GERD itu. Dan masih banyak lagi yang teman-teman bisa tonton videonya tentang bagaimana cara mengatasi GERD. Nah kemudian yang kedua selain itu yaitu jaga jangan sampai kecapean ya, jangan sampai kecapean, karena kecapean itu juga sering memicu hal itu ya. Nah kecapean ini
ada dua dimensi ya. Jadi capaian secara fisik ya, contohnya lelah lah ya karena melakukan dengan tenaga yang berat, nah itu lelah secara fisik ya. Tetapi juga lelah secara psikis ya. Lelah secara psikis ini yang agak sulit ya. Karena apa? Lelah secara psikis ini lelah memikirkan segala sesuatu yang kadang belum terpecahkan. Nah, di situ. Apalagi upaya untuk memecahkan kadang kita tidak tidak mampu, itu seperti itu ya, atau tidak mau, itu seperti itu. Nah, itu akhirnya ya sudah sama saja kita menggenggam istilahnya duri di situ ya. Nah, ketika seperti itu, nah biasanya akan menjadi terasa berat. Nah, terasa berat, nah akhirnya penderitaan kita juga tidak istilahnya kelar-kelar lah, itu seperti itu. Nah, maka dari itu usahakan jaga jangan sampai kecapean, baik kecapean secara fisik maupun kecapean secara psikis. Oke ya, itu. Nah, kemudian yang ketiga ya, yaitu berusaha mendamaikan ya, mendamaikan dan menenangkan psikis kita, baik pikiran, kemudian emosi, perasaan. Kita berusaha berdamai ya. Berdamai akhirnya kita menjadi tenang ya. Menjadi tenang ya, tidak artinya tidak ada beban-beban yang berat di pikiran kita, tidak ada beban di emosi kita, tidak ada beban-beban di perasaan kita. Nah, akhirnya kita menjadi plong. Nah, setelah kita merasa plong, nah disitulah kita mulai merasakan ada kedamaian ya. Setelah ada kedamaian, kemudian ada kebahagiaan. Nah, setelah ada kebahagiaan, dengan indikasi kita bisa tersenyum, bisa tertawa ya, bisa riang, gembira. Nah, disitulah kita mulai sembuh teman-teman ya. Itu. Jadi tahapannya seperti itu. Baik ya, jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.